Pada zaman dahulu kala, di tanah Aceh yang hijau subur, di mana angin laut berhembus lembut membawa aroma garam dan rempah, hidup dua bersaudara yatim piatu. Bungong Meulu, si adik yang lembut hati, dan Bungong Pukeun, kakaknya yang gagah dan penuh semangat petualangan. Rumah gubuk sederhana mereka berdiri di pinggir danau yang airnya jernih berkilauan, dikelilingi pohon-pohon kelapa dan semak belukar yang rimbun. Setiap hari, Bungong Pukeun menyusuri tepi danau dengan jaring kecilnya, mencari udang galah yang lincah berenang di antara akar-akar mangrove. Suatu petang yang cerah, saat matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga keemasan, Bungong Pukeun pulang dengan tangan hampa, tak seekor udang pun yang tertangkap. Hatinya sedikit gelisah, tapi saat melangkah pulang melewati semak-semak basah oleh embun, matanya tertumbuk pada sesuatu yang berkilauan di antara daun-daun hijau. Itu adalah sebutir telur besar, berkulit halus berwarna kebiruan, seolah menyimpan rahasia alam gaib. Dengan rasa ingin tahu yang membara, dia membawanya pulang. Di gubuk yang remang-remang diterangi lampu minyak kelapa, Bungong Pukeun merebus telur itu dalam periuk tanah liat yang mendidih. Uap harumnya memenuhi udara. Dia memakannya lahap, tak menyadari getar aneh yang mulai merayap di tubuhnya. Keesokan paginya, dahaga luar biasa menyiksanya, mulutnya kering seperti padang pasir, dan tubuhnya mulai memanjang, kulitnya mengeras menjadi sisik mengkilap berwarna hijau zamrud. Pagi yang cerah itu, saat sinar matahari menyusup melalui celah-celah dinding bambu, Bungong Pukeun bangun sebagai seekor naga agung. Tubuhnya meliuk-liuk dengan kekuatan yang menakjubkan, mata menyala seperti bara api. Mengapa kakak nekat memakan telur misterius itu? Kini, kau telah berubah menjadi makhluk legendaris, seekor naga, seru Bungong Meulu dengan air mata mengalir deras. Suaranya paro penuh penyesalan. Hatinya hancur melihat kakaknya yang kini tak lagi manusia. Keesokan harinya, angin sepoi membawa bisikan petualangan baru. Bungong Pukeun, dengan suara guruh yang bergema lembut, mengajak adiknya meninggalkan gubuk reyot mereka. Sebelum berangkat, dia menyuruh Bungong Meulu memetik 3 kuntum bunga kamboja putih yang harum semerbak di belakang gubuk, bunga yang daunnya lembut seperti sutra. Ayo, naiklah ke punggungku yang bersisik keras ini, dan peganglah bunga-bunga itu erat-erat di dada. Jangan biarkan mereka jatuh, karena itu penjaga nyawamu, perintahnya dengan nada tegas namun penuh kasih. Mereka meluncur seperti angin, melewati hutan lebat dan bukit hijau. Saat tiba di sungai besar yang airnya deras mengalir seperti ular raksasa, Bungong Pukeun menunduk dan meneguk airnya, hingga sungai itu kering kerontang, dasarnya retak-retak seperti tanah gersang. Tiba-tiba, dari kedalaman yang gelap, muncul seekor naga liar dengan sisik merah menyala, mata penuh amarah. Kau berani mencuri airku, raungnya, dan pertarungan sengit pun meletus, cakar bertabrakan, api menyembur, angin ribut berputar. Saat Bungong Pukeun akhirnya menang, 1 kuntum bunga di tangan Bungong Meulu layu perlahan, kelopaknya jatuh seperti air mata. Perjalanan berlanjut, melewati padang rumput luas di mana burung-burung berkicau riang. Di tengah jalan, seekor naga raksasa lain menghadang. Tubuhnya sebesar bukit, nafasnya berbau belerang. Pertarungan kedua pun tak kalah dahsyat, tanah berguncang, pohon-pohon tumbang. Sekuntum bunga kedua layu di genggaman Bungong Meulu, dan dia tahu kakaknya kembali menang. Akhirnya, mereka menyeberangi lautan luas yang ombaknya bergulung ganas, airnya biru tua seperti permata. Di tengah samudra yang tak bertepi, naga terbesar muncul, tubuhnya menjulang seperti gunung, sisiknya berkilau seperti intan, rahangnya siap menelan segalanya. Pertarungan ketiga ini mengerikan, bunga ketiga tak kunjung layu, dan Bungong Meulu gemetar ketakutan melihat kakaknya mulai goyah. Luka berdarah di sisiknya. Saat kekalahan tampak di depan mata, Bungong Pukeun dengan sisa tenaga melemparkan adiknya jauh-jauh. Naga raksasa itu akhirnya merenggut nyawa Bungong Pukeun, tubuhnya tenggelam dalam gelombang berdarah. Bungong Meulu terpelanting, tersangkut di dahan pohon tinggi milik seorang saudagar kaya raya yang sedang berlayar, dan sang saudagar terpesona oleh kecantikannya, menikahinya. Namun, di istana mega saudagar itu dikelilingi taman bunga warna-warni, dan pelayan yang sibuk. Bungong Meulu tak pernah bicara atau tersenyum. Wajahnya selalu muram seperti langit mendung, matanya kosong penuh duka, bahkan saat anak mereka lahir dan menangis riang. Suaminya,
Pria bijaksana dengan hati penuh cinta, gelisah mencari akar kesedihan itu. Suatu hari, dia berpura-pura mati, berbaring tak bernyawa di tikar sutra, hingga anak mereka menangis terseduh-seduh memilukan. Oh anakku sayang, ibu tahu betapa pedihnya hati ini saat ditinggal orang tercinta. Dulu, kakak ibu Bungong Pukoun tewas dibunuh naga raksasa di lautan luas. Hingga kini, luka itu tak pernah sembuh, ungkap Bungong Melu akhirnya. Suaranya pecah dalam isak. Mendengar itu, suaminya bangkit, memeluk istrinya erat. Keesokan harinya, mereka berlayar ke lautan tempat tragedi itu. Angin laut membawa aroma asin dan kenangan pahit. Di pantai berpasir putih, tulang-tulang berserakan berkilauan di bawah matahari. Bungong Melu yakin itu milik kakaknya. Mereka kumpulkan dengan hati-hati. Suaminya membaca doa-doa suci, sambil memercikan air bunga mawar yang harum. Atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, keajaiban terjadi, tulang-tulang menyatu, daging tumbuh, dan Bungong Pukoun bangkit kembali, tubuh naganya hilang, kembali sebagai manusia gagah. Sejak itu, dia tinggal bersama adiknya, dan Bungong Melu tak lagi membisu senyumnya kembali mekar seperti bunga di musim semi. Suatu hari cerah, Bungong Pukoun berjalan-jalan di tepi pantai berpasir emas, ombak kecil menyapu kakinya. Tiba-tiba, seekor ikan raksasa berwarna merah menyala muncul dari air, sisiknya berkilauan seperti api. Dengan pedang saktinya yang berkarat namun tajam, dia hujamkan ke tubuh ikan itu, lalu congkel matanya yang besar seperti permata. Karena terlalu kuat, mata itu terpelanting jauh, melintasi angkasa, dan jatuh di halaman istana seorang penguasa di negeri seberang, berubah menjadi gunung megah yang menjulang. Sang penguasa gelisah, gunung itu menghalangi pandangannya. Dia adakan sayembara megah. Siapa yang bisa memindahkan gunung ini? Akan kujadikan penguasa negeri ini, dan kunikahkan dengan putriku yang cantik jelita. Bungong Pukoun mendengar kabar itu dari pedagang pelancong. Segera berangkat, tiba di istana yang megah dengan menara-menara tinggi, dia congkel gunung itu dengan pedang saktinya. Dalam sekejap, gunung terlempar jauh ke ufuk, menghilang seperti mimpi. Penguasa menepati janji, Bungong Pukoun memerintah negeri itu dengan bijak, dan menikahi putri yang anggun. Demikianlah kisah dua bersaudara penuh liku itu. Akhirnya, mereka berdua Bungong Melu dengan keluarganya, dan Bungong Pukoun dengan kerajaannya hidup bahagia selamanya, di bawah langit Aceh yang biru abadi.